Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas yang kita kerjakan di hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Terbukti di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan bersabar untuk mendengarkan kajian dalam rangka untuk meningkatkan wawasan keilmuan kita. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu hadis dari kitab Al-Arba'una Hadisan fil Akhlaqi ma'a Syariha. Dan hadis yang kita bacakan ini sudah sampai pada hadis yang ke-5. 56, Pak. Yang ke-5. Babu hubbillah. Berkaitan dengan pembahasan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu adalah modal yang dapat memberikan semangat mau berkorban apa saja. Kalau orang sudah cinta, maka seorang itu akan mengerahkan kemampuannya, mengerahkan hartanya dan kesungguhannya untuk meraih kecintaan tersebut. Oleh karenanya, ketika seorang sudah mencintai sesuatu, maka dia akan berusaha, berupaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun dia di seberang yang sangat jauh, kalau itu sudah gandrung, sudah cinta, maka hambatan apapun akan diterjang. Kalau sudah ingat dia, semangatnya kembali. Ada yang di antara kita tidak pernah merasakan jatuh cinta, Pak? Ada, Pak? Hampir semua pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Tentu cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillahi min dzalik, orang yang cinta bukan karena Allah, karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkara yang mubah, mereka mau mengorbankan nyawanya. Contohnya apa, Pak? Fans bola. Namanya fan bola itu kalau sudah cinta mati, itu berani dia mengorbankan harta dan nyawanya. Ada nggak, Pak? Ada, subhanallah. Itu bab masalah dunia. Kenapa kita yang senantiasa ngaji, ya, belajar ilmu agama, kita tidak kerahkan seluruhnya untuk
mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal utama kita membakar semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah enggak, Pak? Wajib. Nanti ada doa insyaallah. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akan kita bacakan hadis dari sahabat Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, ada 3 perkara. Man kunna, siapa saja yang ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka ia akan merasakan, mendapati manisnya keimanan." Manisnya keimanan. Ini mengibaratkan atau mengisyaratkan antara manis dikaitkan dengan keimanan. Yang bisa merasakan manisnya iman itu siapa? Nah, disebutkan bahwasanya Syekh Imam bin Abi Jamrah, beliau menyebutkan iman itu diistilahkan dengan manisnya keimanan itu seperti orang yang sehat dengan orang yang sakit. Orang yang sehat itu akan bisa merasakan sesuatu itu enak. Makanan enak itu enak. Namun orang yang sakit itu tidak bisa merasakan makanan seenak apapun, tidak enak. Kalau sudah sakit mau dikasih makan apapun rasanya enggak enak. Kalau sehat maka dia akan bisa merasakan makanan itu lezat. Nah, ini bedanya. Orang yang dapat merasakan manisnya iman beliau sebutkan. Yang pertama, supaya kita mendapatkan manisnya buah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keimanan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan kalimat yang baik, itu iman. Kalimat la ilaha illallah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Akar di sini adalah keimanan. Daunnya adalah semangat dalam mengamalkan ilmunya, mengamalkan imannya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fiikum. Kemudian buahnya adalah ketaatan. Manisnya itu apa? Ketika sudah buahnya dipetik dan dirasakan, itu baru merasakan manis. Bagaimana dia bisa merasakan buah itu manis sedangkan dia hanya melihat, tidak merasakan? Korma itu manis banget padahal nggak pernah merasakan. Maka manis ketika dia sudah memetik buah tersebut, ya, sudah melakukan ketaatan tersebut. Iman itu ibarat akar yang ada di dalam pohon. Daunnya adalah semangat untuk mengamalkan keimanan tersebut. Ya. Kemudian buahnya adalah berupa ketaatan. Apa? Ketaatan. Ketaatan itu lawan katanya apa, Pak? Sudah pernah saya singgung kemarin. Kalau taat berarti melanggar. Taat lalu lintas berarti apa? Kalau ada lampu merah jangan ditebras. Kalau melanggar berarti apa, Pak? Berarti melanggar. Kalau sudah ada aturannya maka kita tidak boleh melanggar. Dalam sebuah permainan pun juga semuanya ada aturannya, ya. Maka kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fiikum.
Yang bisa merasakan keimanan, manisnya keimanan yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari mimma siwahuma, dari keduanya. Tidak ada yang lebih dia cintai melainkan keduanya. Siapa itu, Pak? Keduanya? Cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Artinya selain keduanya itu tidak bisa mengalahkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Syaratnya apa, Pak? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, la yuhibbuhu, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi mencintai seseorang itu tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana, Pak? Bolehkah kita cinta kepada seseorang karena hartanya? Boleh atau terlarang, Pak? Boleh. Bolehkah kita cinta kepada saudara kita yang sering membantu walaupun agamanya berbeda? Boleh. Cinta yang mubah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan adalah walaupun yang kita cintai itu tidak bisa memberikan bantuan berupa materi, namun ketika dia sering memberikan nasihat, nge-share kajian-kajian, maka itu lebih layak untuk kita cintai. Namun kebalikan, Pak. Kalau dia sering bantu, walaupun dia berbeda agamanya, maka dia menaruh cintanya kepada orang tersebut. Bahkan orang yang sering mengajak memberikan nasihat, mereka klaim kamu itu mbok ya kamu jangan sok suci sering menasihati. Subhanallah, ini yang terjadi. Cinta karena Allah berarti cinta karena agamanya. Ya, cinta karena agama. Syukur-syukur agamanya bagus, dia punya kedudukan, kemudian punya harta yang cukup. Masya Allah. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ini yang kedua, mencintai saudaranya karena Allah, karena agamanya, bukan karena hawa nafsunya. Wa ayakrahu, yang ketiga, wa ayakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafu fin nari. Yang ketiga, membenci untuk kembali kepada kekufuran. Membenci kembali kepada kekufuran ba'da anqadahu, setelah Allah selamatkan ia dari kekufuran tersebut. Kekufuran lawan katanya, Bapak. Untuk memahami kekufuran harus tahu lawan katanya. Kufur lawan katanya adalah titik-titik. Jawabannya apa? Jawabannya titik-titik. Nah, ini untuk biar nggak ngantuk. Saya ngantuk nomor pertanyaan. Kufur lawan katanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti lawan katanya apa? Syukur. Kemudian syukur, ya, bukan Buya syukur ya. Syukur niku artinya apa? Ya, syukur gue. Enggak begitu gue. Syukurin kan. Syukur artinya apa, Pak? Rasa syukron, rasa terima kasih. Terima kasihnya kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, baik waktu, tenaga, pikiran, harta, dan sebagai macam turunan-turunannya. Kalau kita bersyukur, kita gunakan untuk siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak melewatkan waktunya kecuali berupa pahala. Ya, berupa pahala. Karena pahala mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi karena pahala yang kecil yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang ketiga adalah membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari kekufuran tersebut. Menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah diberikan sehat. Sehingga sehat ini saya gunakan untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan waktu kita luang, alhamdulillah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, Allah titipkan harta kepada kita, kita gunakan untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang banter, banter. Kurang triplenya berarti. Baik, kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Kama yakrahu ayyukdafu finnari. Sebagaimana ia membenci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang mau dimasukkan ke dalam neraka? Tidak ada satu manusia pun yang ingin masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang bodoh. Kecuali orang-orang yang sesat. Tak ada satu manusia pun yang ingin masuk neraka. Ketika kita terbayang neraka, apa yang terjadi di benak kita, Pak? Kalau kita membayangkan neraka, apa yang terjadi di benak kita, Pak? Seluruhnya berupa kepedihan. Semuanya berupa siksa. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dia membenci sebagaimana dia membenci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang ketiga. Tidak mau kembali kepada kekufuran. Ada tiga. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada yang share kajian, ada yang beri nasihat, kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah, matur nuwun. Jangan malah, oh kamu jangan sok suci, jangan. Itu berarti menolak karena Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan. Ngoten niku, Pak. Dikasih nasihat, Pak, mbok ngeten. Alhamdulillah, terima, Pak. Dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Sebagaimana ia tidak mau atau membenci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula sahih Muslimnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi baru berarti nabi palsu, jangan diikuti. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian.
Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Ini kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum di surat Al-Imran ayat yang ke-31. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, mereka asyaddu, besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang beriman. Hadal hadisun azimun. Hada hadisun azimun. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat mulia. Aslun min usulil Islam, yang merupakan prinsip daripada prinsip-prinsip Islam, yang merupakan dasar daripada dasar-dasar agama, asas daripada agama Islam. Asas dari asas agama Islam diantaranya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-ulama'u, berkata para ahlul ilmi rahimahullah taala, semoga Allah meridai mereka, makna halawatil iman. Arti daripada halawatil iman, manisnya atau merasakan manisnya keimanan adalah istildadut ta'ah. Apa itu makna manisnya iman? Merasakan nikmatnya ketika melaksanakan ketaatan. Apa? Halawatul iman, manisnya iman adalah merasakan nikmatnya ketika melaksanakan ketaatan. Ketika dia melaksanakan ketaatan, maka dia akan merasakan nikmatnya ketika dia beribadah. Baca Al-Quran semakin nikmat. Kajian semakin nikmat. Saking nikmatnya luar biasa. Ya. Baca Al-Quran, sholat, dia benar-benar merasakan nikmat tersebut. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian wa tahammulul masyaqqati fi ridhallahi. Yang kedua adalah mampu menahan masyaqqat. Masyaqqat itu kesusahan-kesusahan, gangguan-gangguan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mampu menahan sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengganggu. Gangguan-gangguan dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan-gangguan itu berupa apa? Ada 3. Yang berupa harta. Kita dititipkan harta bisa jadi karena gangguan syaitan. Ia gunakan untuk perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara foya-foya. Yang tadinya yang harusnya dia belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berupa kesehatan. Gangguan yang berupa kesehatan. Apapun yang terjadi, penyakit apapun yang terjadi yang menimpa kita, namun tetap kita wajib melaksanakan ibadah. Contohnya apa, Pak? Sholat. Nah, kalau kakinya sakit, karena sakit saya nggak sholat, boleh nggak, Pak? Karena pusing, saya pusing, nggak kuat ini kalau sholat, terus nggak melaksanakan sholat. Apapun kondisi kita, maka hambatan apapun yang terjadi, maka kita tetap apa, Pak? Mampu menahan tersebut, tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan apapun. Kemudian yang ketiga, yang pertama harta, yang kedua apa, Pak? Kesehatan, yang ketiga emosi. Ini yang kadang-kadang wangel. Nek wis emosi itu
semua yang dilakukan di luar nalar. Apapun bisa terjadi. Maka orang yang merasakan manisnya iman, ia mampu menahan emosinya karena siapa, Pak? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Angel napa pun gampil. Gampil ngendika ning lakoni kudu tetep. Terkadang emosi itu ya muncul ketika sesuatu itu tidak menyenangkan. Maka sesuatu yang tidak menyenangkan yang bukan termasuk pelanggaran syar'i, maka kita wajib untuk menahannya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, bagimu surga. Gampang buatan Pak masuk surga? Gampil. Salah satunya adalah menahan emosi. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Ya. Ini menahan gangguan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itharu dzalika ala ardi dunya. Kemudian dia lebih mengutamakan hal tersebut, mengutamakan keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah dan Rasulnya dari perbendaharaan dunia. Tidaklah dia menukarkan kesenangan-kesenangan berupa duniawi mengalahkan cintanya Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang karena gandrung jatuh cinta, ia rela melepaskan agamanya karena fitnah dunia. Makanya Rasul mengatakan badiru bi a'mali fitanan kaqata'il laili al-mudlim. Yang terakhir, yabi'u dinahu bi aradi dunya. Ia menjual agamanya karena urusan dunia. Karena pekerjaannya ia rela melepaskan jilbabnya. Karena urusan dunia ia rela meninggalkan perintah sholat. Karena urusan pekerjaan ia meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kamu kerja di sini begini dan begitu, sholat wajibnya nanti bisa ditunda dan lain sebagainya. Subhanallah. Terus aturannya pakaiannya seperti ini, nggak boleh ini dan itu. Dan itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Itu berat, Pak. Berat buatan Pak. Apalagi gajinya 1M, mudah. Langsung berubah. Dunia itu ijoro-yoro. Siapa yang tidak ingin? Namun kalau dia sudah mendapatkan manisnya iman, dibayar berapapun, dia akan mempertahankan. Makanya orang yang baru mengenal hidayah Allah Subhanahu wa taala, imannya sangat kokoh, ia rela meninggalkan keluarganya. Ia rela meninggalkan hartanya, bahkan nyawanya pun ia rela. Siapa itu, Pak? Biasanya terjadi orang-orang yang baru hijrah masuk Islam. Justru imannya lebih kokoh. Ia rela yang dulunya senang-senang, hidupnya sudah kecukupan, tapi ia rela meninggalkan karena apa, Pak? Cinta Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Wa mahabbatu abdi rabbahu subhanahu wa ta'ala bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Wa mahabbatul abdi, dan kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, Rabbihi subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi, bi fi'li ta'atihi, dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Bukan hanya sekedar ucapan, namun dilakukan dengan perbuatan. Nanti akan dibahas orang-orang fasik itu hanya pengakuan, namun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya itu dibuktikan dengan melakukan perbuatan yang berupa ketaatan kepadanya, wa tarkil mukhalafatihi, dan meninggalkan yang sebaliknya.
Kalau taat berarti lawan katanya adalah melanggar. Melanggar berarti masuk dalam kategori maksiat. Melakukan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kalau menggunakan waktu luang, ya, terus kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Contoh ngalamun, gitu. Ada manfaatnya nggak Pak? Nggak ada manfaat. Maka dianjurkan agar dia meninggalkan. Di antara tanda-tanda baiknya seorang muslim tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara yang mubah agar dia jadikan sebagai catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tidak boleh sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang merasakan manisnya iman melewatkan waktu yang luang untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa kadzalika mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Qadi Iyadin. Berkata Al-Qadi, Imam Al-Qadi bin Iyad rahimahullahu taala, Qadi bin Iyad mengatakan dalam hadis tersebut, hadal haditsu, hadis ini bimakna hadisi, artinya adalah yang telah disebutkan muqaddimun, bimakna hadis muqaddimi, yang telah disebutkan di atas, daqa ta'mi al-iman. Daqa ta'mil iman adalah merasakan keimanan. Merasakan keimanan. Hadis yang telah disebutkan di atas itu adalah seorang yang merasakan keimanan. Siapa itu Pak? Man radhiya billahi rabban. Yang merasakan, orang yang merasakan manisnya keimanan, man radhiya billahi rabban. Seorang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dinan, kemudian ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Ini orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Satu, seorang yang ridho Allah sebagai siapa Pak? Rabbnya. Rabb artinya adalah yang mengatur rizki, mengatur alam semesta, menciptakan kita. Allah yang seluruhnya mengatur kehidupan kita. Langit dan bumi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengakui Allah yang mengatur seluruhnya, maka hendaklah kita jangan pernah menyia-nyiakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan Islam sebagai agama bukan hanya ucapan, namun Islam sebagai amanah, sebagai agama adalah ya Bapak, pelajari. Islam agamaku, terus ngopo? Wajib untuk dipelajari. Muhammad sebagai utusannya, terus ngapain? Untuk diteladani. Allah sebagai Rabb kita, untuk diibadahi. Untuk diibadahi, dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada gunung, minta kepada laut, minta kepada patung, minta kepada sungai. Subhanallah. Padahal yang mengatur alam semesta rizki kita siapa Pak? Allah. Agar kita gunakan rizki itu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu la tasih al mahabbatu lillahi wa rasulihi haqiqatan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak
benar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya secara hakiki. Maka tidak benar kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya secara hakiki. Wahabul adami, cintanya kepada Adam, maksudnya di sini adalah cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia karena Allah dan Rasul-Nya. Tidak dibenarkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya secara hakiki, dan demikian pula cinta kepada seseorang karena Allah dan Rasul-Nya, dan benci untuk kembali ke kufuran illa liman qawiya bil iman yakinuhu. Maka seorang itu tidak benar kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada sesamanya, kepada Allah dan Rasul-Nya, dan benci untuk kembali kepada kekufurannya, kecuali seorang yang kuat dalam keimanan, dalam meyakininya, yang imannya kuat dalam meyakininya, maka tidak akan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta sesama karena Allah dan Rasul-Nya, dan dia bisa benci untuk kembali kepada kekufuran, kecuali seorang yang memiliki iman yang kokoh dalam meyakininya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa berarti, Pak? Ketika seorang itu imannya telah kokoh, keyakinannya telah kokoh, maka dia pasti akan cinta dan Allah dan Rasul-Nya. Itu disebut dengan kecintaan yang hakiki. Watma'annat bihi nafsu. Demikian pula kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwanya itu tenang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya bisa tenang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyirahu lahu sadrahu. Demikian pula dadanya lapang karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalata lahmuhu wa damuhu. Wa khalata lahmahu wa damahu. Demikian pula imannya itu akan meresap ke dalam daging dan darahnya. Imannya itu akan meresap ke dalam daging dan darahnya. Kalau apa, Pak? Kalau imannya kokoh. Imannya kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang jiwanya. Kemudian dadanya akan lapang. Imannya itu akan meresap ke dalam daging dan darahnya. Kalau istilah kita apa, Pak? Istilah Jawa niku napa nggih? Nek wis meresap ke dalam akar dagingnya itu, ada istilahnya nih, kesupen. Wa hadha huwa alladhi wajada halawatal iman. Dan inilah yang seorang itu akan mendapatkan manisnya keimanan. Manisnya keimanan itu akan didapati oleh seseorang karena kuatnya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'ammal al-mar'u, dan apabila seorang itu memperhatikan, wajada, maka dia akan mendapatkan anna jami'a, bahwasanya seluruh ma bihi, apa yang ada pada dirinya, apa yang melekat padanya, min ni'ami fa minallah. Apa yang melekat pada dirinya itu merupakan ni'am, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Insyaallah kita akan berikan badal dan sallallahu alaihi Muhammadin akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Wa idza ta'ammala al-mar'u, dan apabila seorang itu ingin memperhatikan, wajada, maka ia akan mendapati annal jami'a ma bihi min ni'ami fa minallah. Apabila dia memperhatikan, seorang itu memperhatikan, maka ia akan mendapati bahwasanya seluruh apa yang ada padanya, apa yang ada pada dirinya, min ni'ami, merupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Semua Allah berikan untuknya. Siapa yang berikan semuanya ini? Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mun'imu. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, wal mufaddil alaihi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan, keistimewaan, karunia-karunianya. Untuk siapa, Pak? Untuk kita. Allah sang pemberi nikmat, Allah memberikan keutamaan, karunia-Nya kepada kita. Wa huwa alladzi aujadahu minal adami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya dari ketiadaan. Siapa kita dulu, Pak? Dulu kita di mana, Pak, sebelum dilahirkan? Ada yang tahu posisinya? Tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Selama kita di kandungan, siapakah di antara makhluk yang bisa memberikan makan cabang bayi yang ada atau janin yang ada di perut kita? Siapa, Pak? Siapa yang berikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Adakah seorang yang mampu memberikan makanan kepada janin? Tidak ada. Ibunya makan gini. Siapa yang berikan saluran itu? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan jatah makan, saluran makan untuk janinnya. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yang tiada menjadi ada. Wa wahabahu sam'a. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan as-sam'a, pendengaran. Siapa memberikan pendengaran, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pendengaran, agar pendengaran ini digunakan untuk apa, Pak? Mendengar perkara-perkara yang baik. Bukan mendengar perkara-perkara yang menjatuhkan dalam keburukan. Dengar gosip. Semakin dengar gosip semakin semangat, subhanallah. Ketika mendengarkan kajian, mendengar ayat Quran, semakin gak apa-apa kalau ngantuk. Tetap meresap. Saking meresapnya, merenunginya, terbawa ke dalam mimpi. Bagus daripada gak terbawa. Kalau dengar gosip atau cerita-cerita yang menghebohkan, yang itu ceritanya bohong, kita semangat, subhanallah. Itu memang normalnya orang. Kalau dengar kajian, semakin semangat. Semangat Allah mendengarkan. Baik, yang kedua, wal basar. Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan. Penglihatan itu apa, Pak? Melihat perkara-perkara yang baik untuk agama kita. Jangan sampai Allah berikan mata yang sehat ini kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang haram, yang mudah sekali untuk diakses. Klik langsung menyala. Wal qawi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Jika seandainya kekuatan
yang kita miliki benar-benar dari kita, maka orang yang lumpuh itu bisa normal. Kalau dia itu kekuatan dari dia sendiri. Nyatanya, orang yang lumpuh, orang yang stroke, tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan seorang dokter spesialis pun belum tentu bisa atau tidak mampu menyembuhkan. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang kita dapati seorang yang mengucapkan, kalau bukan karena dokter, maka pasien itu pasti mati. Subhanallah. Ini merupakan kalimat kekufuran. Harusnya gimana, Pak? Karena wasilah dokter dengan izin Allah, pasien tersebut bisa sembuh. Beda atau sama redaksinya? Beda. Selalu mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal qawi, Allah memberikan kepada kita kekuatan. Wal ilma, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu, yang mana ilmu untuk kita pelajari dan kita amalkan. Banyak ilmu belum tentu menjamin seorang banyak pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena amal kalian. Bukan banyak ilmu tapi amal. Bukan banyak amal tanpa ilmu, tapi amal disertai dengan ilmu. Ilmu disertai dengan amal. Orang yang banyak ilmu namun tidak mau atau tidak melaksanakan atau tidak mengamalkannya, maka dia mendapatkan ancaman. Orang yang banyak beramal tanpa dasar ilmu pun juga demikian. Pasti dia akan menyimpang. Pasti dia akan melanggar dari ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beramal tanpa ilmu. Karena saya lagi semangat, maka sholat subuhnya 10 kali. Lagi semangat, maka saya akan baca surat ini sampai berkali-kali. Kemudian menjadikan dia sebagai syariat yang dia wajibkan. Ternyata setelah melaksanakan ini, doanya terkabul misalnya. Minta sama di kuburan dengan bertepatan dengan kabulnya doa, maka dia kabarkan kepada yang aku kemarin doa ning kuburan jaluk karo si fulan ternyata dikabul ke. Subhanallah. Akhirnya orang lain ikut. Bertepatan dengan, bisa nggak Pak? Bertepatan dengan terkabulnya doa tersebut. Bisa jadi. Maka berhati-hati. Setiap kita beramal, maka harus didasari dengan apa, Pak? Ilmu. Disadari dengan dalil. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu wal mala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita harta. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, kekuatan, ilmu, harta. Kemudian wal injah, kedudukan dan keselamatan. Kurang baik apa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan itu semuanya. Dan ketika kita lakukan, kita gunakan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan, kembali kepada siapa Pak? Kembali kepada kita sendiri. Ketika kita melaksanakan itu semua, balasannya adalah surga. Kembali kepada siapa Pak? Kembali kepada hambanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bersemangat untuk senantiasa mengikuti atau mencintai Allah dan Rasul-Nya. Fahuwa Rabbun Rahimun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang rahim, yang penuh dengan kasih sayang, yang maha penyayang. Wa ilahun karimun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesembahan
Karimun yang maha mulia. Makanya tidak ada berhak, maka tidak berhak sesembahan ibadah ditujukan melainkan hanya kepada Allah semata. Sembelihan kita, harta kita, ibadah kita, semuanya kita tujukan kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih karena Allah, bukan karena yang lain. Kullu dzalika yaqtadi an yuhibballah al-habba kullahu wa akhlasahu. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan tersebut yaqtadi an yuhibballah. Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki agar kecintaan seluruhnya itu akhlasahu, hanya ditujukan kepadanya. Allah berikan semuanya, yang dikehendaki Allah hanya apa, Pak? Seluruh kecintaan, seluruh cinta kita tidaklah kita berikan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau cinta kepada seorang yang sekedar cinta itu boleh nggak, Pak? Boleh. Namun kecintaan yang sepenuhnya, yang hakiki, hanya kita berikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Hatta yuhibba ma uhibbuhullah. Hingga ia mencintai apa yang Allah cintai. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Masih dalam bab cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.